Timnas Indonesia dikabarkan akan menggelar turnamen internasional pada September 2025 dengan menghadirkan dua negara undangan yakni Malaysia dan Lebanon. Kabar ini pertama kali dibagikan oleh akun Instagram Asia Gol yang menyebut bahwa Indonesia berencana menjadi tuan rumah ajang bergengsi ini. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada kalender resmi FIFA, tepatnya dari tanggal 1 hingga 9 September 2025. Jika jadi digelar, ini akan menjadi ajang penting bagi skuad Garuda untuk mengukur kekuatan sekaligus memperbaiki peringkat FIFA. Malaysia menjadi salah satu calon peserta turnamen dengan status sebagai rival klasik di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, Malaysia menempati peringkat ke-131 dunia, sementara Indonesia berada di posisi ke-123. Di atas keduanya, Lebanon hadir sebagai penantang dengan ranking ke-112 FIFA. Pertandingan menghadapi dua negara ini jelas akan menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan peningkatan performa, terutama jika bisa mencatat kemenangan. Poin FIFA yang diraih akan berpengaruh signifikan pada peringkat dunia. Asia Gol juga menyebutkan bahwa informasi ini diperoleh dari sumber internal dan didukung oleh kabar dari Federasi Sepak Bola Lebanon. Akun tersebut menjelaskan bahwa Indonesia sudah mengirimkan undangan resmi kepada Malaysia dan Lebanon untuk mengikuti turnamen Tri Nations. Turnamen ini dirancang sebagai pengganti laga persahabatan biasa, dengan sistem yang lebih kompetitif dan terstruktur, menyesuaikan jadwal FIFA Matchday. Rencana ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun citra timnas sebagai tuan rumah yang aktif. Namun, ada kemungkinan rencana ini batal tergantung pada hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Indonesia berhasil melaju ke babak keempat, maka jadwal akan berbenturan dengan agenda turnamen ini. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto menegaskan bahwa keberhasilan di lapangan tidak hanya bergantung pada taktik dan latihan. Dalam sebuah konferensi pers, ia membeberkan pentingnya asupan elektrolit bagi para pemain muda. Menurutnya, nutrisi dan hidrasi adalah fondasi yang tak kalah vital dari strategi permainan. Hal ini menjadi perhatian utama agar performa fisik dan mental para pemain tetap optimal selama bertanding. Nova menjelaskan bahwa saat berlatih atau bertanding, tubuh atlet kehilangan banyak cairan dan elektrolit melalui keringat. Jika tidak segera digantikan dampaknya bisa serius, mulai dari kram otot hingga penurunan fokus. Ia menekankan bahwa kehilangan elektrolit bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mengganggu konsentrasi dan daya pikir pemain. Inilah alasan mengapa asupan cairan yang tepat harus menjadi bagian dari rutinitas harian atlet. Selain faktor fisik, Nova juga menyoroti pentingnya nutrisi bagi performa otak. Otak, menurutnya, membutuhkan cairan dan zat gizi tertentu agar tetap mampu memproses informasi dengan cepat di tengah tekanan pertandingan. Kombinasi dari strategi yang matang dan dukungan nutrisi yang seimbang menjadi kunci bagi atlet muda untuk tampil konsisten. Ia percaya bahwa pendekatan holistik seperti ini akan membawa dampak positif jangka panjang pada pembinaan pemain. Nova pun mengajak para pelatih dan atlet muda untuk lebih sadar akan pentingnya memilih minuman yang kaya elektrolit. Tidak semua cairan memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh atlet, sehingga pemilihan produk yang tepat sangat krusial. Dengan dukungan hidrasi yang sesuai, para pemain dapat menjaga daya tahan lebih lama, meminimalkan risiko cedera, dan menjaga performa dari awal hingga akhir pertandingan. Peluang Timnas Indonesia untuk menjadi tuan rumah di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia masih terbuka. Meski sempat ramai soal ketertarikan Cina menjadi tuan rumah, AFC secara resmi telah membuka peluang bagi negara manapun yang ingin mengajukan diri. Ronde keempat sendiri akan digelar pada Oktober 2025 dan mempertemukan 6 negara yang akan bersaing dalam 2 grup untuk memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia. AFC sudah mengeluarkan regulasi resmi sejak 2023 yang menyebut bahwa hak tuan rumah ronde keempat hanya diberikan kepada 2 tim dengan performa terbaik di ronde ketiga. Ini berarti, bukan hanya minat dan infrastruktur yang menentukan, tetapi juga prestasi tim nasional itu sendiri. 2 tim teratas dalam klasemen akhir ronde ketiga akan otomatis mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah masing-masing untuk satu grup. Dengan kata lain, jika ingin menjamu pertandingan, performa di lapangan harus sangat meyakinkan. Saat ini, Uni Emirat Arab dan Irak menjadi kandidat kuat karena mereka menempati posisi 2 teratas dengan koleksi 13 dan 12 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia masih berada di posisi terbawah grup dengan raihan 9 poin dari 4 pertandingan. Meski begitu, masih ada 2 laga tersisa yang dapat menjadi penentu. Jika skuad Garuda mampu menyapu bersih kemenangan di 2 pertandingan tersebut, peluang untuk naik ke posisi 2 besar dan merebut status tuan rumah tetap terbuka. Batas waktu pengajuan tuan rumah ditetapkan hingga 6 Mei 2025, seperti yang diungkap oleh Titan Sports dan dikonfirmasi akun Voti Ranking.
PSSI masih memiliki waktu singkat untuk mempertimbangkan opsi ini secara serius, tentu dengan syarat bahwa performa Indonesia di lapangan juga mendukung. Jika berhasil, Timnas Indonesia tidak hanya mendapat keuntungan teknis dari dukungan supporter, tetapi juga mencatat sejarah sebagai tuan rumah di babak penting menuju Piala Dunia. Pelatih ASEAN All-Stars Kim Sang-sik tengah menghadapi tantangan besar jelang laga melawan Manchester United. Beberapa pemain dikabarkan menolak bergabung dalam skuad untuk laga persahabatan ini. Salah satu nama yang ramai dibicarakan adalah bek muda Timnas Indonesia, Muhammad Ferrari. Penolakan ini berakar dari keputusan pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, yang menilai Ferrari lebih dibutuhkan oleh klub dalam lanjutan Liga 1. Carlos Pena menegaskan bahwa laga persahabatan bukan prioritas utama, apalagi Persija masih punya target penting di kompetisi domestik. Pandangan serupa juga terlihat di negara lain. Dua pemain Malaysia Dominic Tan dan Sergio Aguero juga menolak panggilan Kim Sang-sik karena memilih fokus memperkuat timnas Malaysia. Ini menunjukkan bahwa banyak pemain dan pelatih menilai jadwal laga persahabatan kurang tepat di tengah padatnya agenda resmi. Melihat banyaknya pemain yang menolak bergabung, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara pun turun tangan. Mereka mulai aktif membantu mencari pengganti agar ASEAN All-Stars tetap tampil kompetitif melawan klub besar seperti Manchester United. Salah satu langkah nyata adalah mengirimkan surat resmi kepada Federasi Sepak Bola Thailand untuk memanggil gelandang serang Benyamin Davies. Pemain berusia 24 tahun itu diharapkan bisa memperkuat lini tengah ASEAN All-Stars dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya. Benyamin Davies dinilai sebagai salah satu pemain Thailand paling berbakat saat ini. Ia sempat bermain untuk Fulham sebelum melanjutkan karir di Thailand bersama Udhaitani. Davies telah mencatat 5 penampilan dan 3 gol untuk timnas Thailand, membuatnya menjadi pilihan realistis dan menjanjikan untuk memperkuat tim regional. Dengan waktu yang semakin mepet menuju laga besar ini, partisipasi pemain seperti Davies akan sangat krusial demi menjaga gengsi ASEAN saat menghadapi Manchester United. Tom Hai menyambut positif rencana pemusatan latihan lebih awal jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, kesempatan berkumpul lebih cepat memberi banyak keuntungan, terutama dalam membangun chemistry antar pemain. Ia menilai, kebersamaan yang terjalin dalam waktu yang lebih panjang bisa memperkuat koneksi di dalam maupun luar lapangan, sesuatu yang sangat penting dalam laga berintensitas tinggi. Hal ini juga memberi waktu adaptasi yang lebih baik terhadap strategi pelatih. Hai menegaskan bahwa rencana tersebut bukan hanya bagus, tapi juga dibutuhkan. Ia bahkan menyambut baik pemilihan Bali sebagai lokasi TC, karena bisa menciptakan suasana lebih kondusif dibandingkan Jakarta. Selama ini, kegiatan TC di ibu kota kerap terganggu oleh antusiasme supporter yang berlebihan, sehingga konsentrasi pemain menjadi tidak maksimal. Dengan suasana yang lebih tenang di Bali, pemain bisa fokus penuh terhadap program latihan yang telah disusun tim pelatih. Pemain Almere City ini juga menyoroti aspek fisik sebagai alasan penting mengapa TC harus digelar lebih cepat. Dalam pertandingan sebelumnya, terutama saat menghadapi Australia, Indonesia dinilai belum tampil maksimal karena persoalan stamina dan kebugaran. Oleh sebab itu, dengan durasi latihan yang lebih panjang, staf pelatih bisa mengasah kondisi fisik para pemain secara bertahap tanpa terburu-buru. Ini menjadi fondasi penting untuk menghadapi dua laga berat melawan Cina dan Jepang. Dengan Cina sebagai lawan pertama yang akan dijamu di Jakarta dan Jepang sebagai destinasi tandang berikutnya, Hai menganggap persiapan matang adalah kunci. Ia merasa senang karena tim punya waktu lebih untuk membangun kekompakan dan menyatukan visi permainan. Ole Romeni akhirnya buka suara soal keputusannya untuk membela timnas Indonesia dan mengungkap bahwa keputusan itu tidak butuh waktu lama. Menurut pemain Oxford United ini, membela Garuda merupakan kehormatan besar karena Indonesia adalah negara yang begitu hidup dengan sepak bola. Ia mengaku sangat terkesan dengan antusiasme luar biasa masyarakat terhadap tim nasional yang ia rasakan langsung saat menyaksikan laga-laga timnas di stadion. Ole menyebut bahwa atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia begitu berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain. Bagi dia, sepak bola di Indonesia bukan hanya permainan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan. Dari stadion hingga pemukiman, semua orang merayakan sepak bola dengan semangat luar biasa. Bahkan, momen saat ia bermain dengan anak-anak di salah satu pemukiman di Jakarta menjadi pengalaman personal yang sangat menyentuh hatinya dan memperkuat ikatannya dengan Indonesia. Kedekatan emosional ini pula yang membuat Ole merasa sangat cocok dan diterima. Ia merasakan koneksi yang kuat tidak hanya dengan para pemain, tapi juga dengan masyarakat luas. Ketika rumor dirinya bakal dinaturalisasi mulai beredar, dukungan dari para penggemar sudah langsung berdatangan. Komentar-komentar positif di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyambutnya dengan hangat, bahkan sebelum dia resmi mengenakan seragam timnas.
Ole pun menganggap semua pengalaman ini sebagai motivasi besar untuk memberikan yang terbaik. Ia merasa punya tanggung jawab moral untuk membalas cinta supporter dengan kerja keras di lapangan. Ia tidak menganggap ini sekadar panggilan negara, tapi juga panggilan hati. Maka tidak heran jika baginya keputusan bergabung dengan timnas Indonesia adalah pilihan yang mudah, karena rasa cinta dan kebersamaan itu sudah ia rasakan sejak awal. Media olahraga Vietnam The Tao menyoroti situasi mengejutkan dari skuad ASEAN All-Stars yang akan menghadapi Manchester United. Dua pemain timnas Indonesia, Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam, disebut-sebut batal bergabung dalam laga prestisius tersebut. Kabar ini menjadi pukulan bagi pelatih Kim Sang-sik, yang memimpin tim gabungan dari 12 negara anggota ASEAN. Media Vietnam menggambarkan keputusan ini sebagai kabar buruk yang memengaruhi persiapan menghadapi raksasa Liga Inggris pada laga persahabatan 28 Mei di Malaysia. Muhammad Ferrari gagal dilepas oleh klubnya Persija Jakarta karena pelatih Carlos Pena menilai laga liga domestik lebih penting dibanding pertandingan persahabatan. Ia menekankan bahwa Ferrari dibutuhkan untuk memenuhi target Persija di Liga 1 musim ini. Di sisi lain, Asnawi Mangkualam mendapat izin dari Port FC, namun partisipasinya masih belum pasti. Pasalnya, timnas Indonesia sendiri dijadwalkan berkumpul pada 26 Mei di Bali untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan akhir ada di tangan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ia menegaskan bahwa izin klub menjadi faktor penting, dan menyebutkan bahwa staf pelatih timnas sudah berkoordinasi terkait hal ini. Erick juga mengisyaratkan bahwa prioritas saat ini adalah dua laga penting melawan Cina dan Jepang, yang merupakan bagian dari jalan panjang menuju Piala Dunia. Hal ini semakin memperjelas bahwa agenda internasional memiliki tekanan tersendiri dibandingkan sekadar laga eksibisi. Situasi makin rumit karena bukan hanya Indonesia yang mengalami masalah pelepasan pemain. Dari Malaysia, Dominic Tan dan Sergio Aguero juga dikabarkan mundur. Bahkan Thailand harus mengganti Nicolas Mickelson dengan Ben Davies karena klub asal Denmark menolak melepasnya. Media Vietnam Soha memberikan perhatian khusus pada kiprah timnas U17 Indonesia menjelang Piala Dunia 2025. Dalam laporannya, mereka memprediksi bahwa skuad Garuda Muda kemungkinan besar akan tergabung dalam grup neraka, yakni grup yang berisi lawan-lawan kuat dari berbagai benua. Prediksi ini mencerminkan kekhawatiran atas peta persaingan di ajang bergengsi tersebut, namun tidak mengesampingkan potensi besar dari skuad asuhan Nova Arianto. Menariknya, Soha juga memberikan pujian atas pencapaian timnas U17 Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di ajang tersebut. Keberhasilan ini dinilai sebagai tonggak penting dalam perkembangan sepak bola usia muda Indonesia. Mereka menyebut bahwa sekadar lolos ke putaran final Piala Dunia U17 saja sudah merupakan pencapaian luar biasa bagi tim Garuda Muda, terutama di tengah ketatnya persaingan antar negara Asia. Lebih jauh, Soha menyatakan keyakinan bahwa pelatih Nova Arianto mampu membawa timnya bersaing, bahkan jika dihadapkan pada lawan-lawan tangguh di babak grup. Mereka menilai pelatih Indonesia itu memiliki kapasitas untuk menyusun strategi matang dan mengasah mental para pemain muda dalam waktu yang tersisa. Optimisme ini memberikan semangat tambahan bagi para pencinta sepak bola tanah air yang berharap Indonesia bisa tampil mengejutkan di pentas dunia. Selain itu, media tersebut juga menunggu kejutan yang bisa diberikan oleh timnas U17 Indonesia. Mereka menyiratkan harapan bahwa skuad muda Indonesia tak hanya menjadi peserta, tapi juga mampu mencuri perhatian dunia. Dengan ekspektasi yang tinggi, sorotan dari negara tetangga ini menjadi pengakuan tersendiri atas kemajuan sepak bola Indonesia di level usia muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali buka suara soal kekosongan posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Saat ditanya awak media, Erick memberikan jawaban singkat namun penuh makna. "Ya masih nyari, sabar." Ungkapan ini menunjukkan bahwa proses pencarian masih berlangsung dan PSSI belum ingin terburu-buru mengambil keputusan. Posisi ini dianggap sangat krusial dalam membentuk masa depan sepak bola Indonesia, terutama dalam pengembangan jangka panjang. Erick sebelumnya sudah menegaskan pentingnya kehadiran Direktur Teknik demi menyokong kerja Jordi Cruyff, yang saat ini menjabat sebagai penasihat teknis. Menurutnya, Jordi sudah menyusun peta jalan pengembangan sepak bola Indonesia sejak dikontrak. Namun, ia butuh sosok Dirtek sebagai mitra kerja yang bisa menjalankan dan mengeksekusi strategi tersebut secara sistematis dan berkelanjutan. Kolaborasi keduanya diharapkan bisa menjadi fondasi kuat untuk menciptakan program pembinaan yang terarah. Pentingnya jabatan Direktur Teknik bukan hanya soal teknis di lapangan, melainkan juga strategi besar dalam pembinaan usia muda, peningkatan kualitas pelatih, hingga integrasi antar level tim nasional. Erick menyebutkan bahwa setelah Jordi menyelesaikan pemetaan awal,
kini saatnya untuk membahas detail program bersama Dirtek yang akan datang. Karena itu, pemilihan figur yang tepat sangat menentukan masa depan sepak bola Indonesia dalam 1 dekade ke depan. Meskipun publik mungkin merasa tidak sabar, Erik menegaskan bahwa PSSI tidak ingin gegabah. Ia ingin memastikan bahwa yang dipilih bukan hanya punya latar belakang mumpuni, tapi juga sejalan dengan visi besar yang sedang dibangun. Proses ini mungkin makan waktu, namun tujuannya jelas, membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, dengan fondasi teknis yang kokoh dan berkelanjutan. Pelatih Timnas Malaysia Peter Klamovski akhirnya buka suara soal proyek naturalisasi pemain di Timnas Indonesia yang dipelopori oleh Erick Thohir. Dalam komentarnya, Klamovski secara tegas menyebut bahwa program tersebut tidak relevan bagi dirinya dan tidak menjadi perhatian dalam strateginya membangun tim nasional. Program itu tidak relevan bagi saya, ujarnya seperti dikutip dari Astro Arena. Pernyataan ini mencuat di tengah perbandingan tajam antara pendekatan Indonesia dan Malaysia dalam membangun kekuatan tim nasional. Komentar Klamovski muncul bukan tanpa alasan. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki banyak pemain keturunan berkualitas di Eropa seperti Jai Itzes dan Kevin Dix, Malaysia disebut tidak memiliki akses terhadap talenta diaspora di level yang sama. Hal ini membuat naturalisasi bukan menjadi pilihan utama bagi negeri jiran. Klamovski memilih fokus pada pembinaan pemain lokal, dan menyampaikan bahwa ia melihat potensi besar dalam tubuh sepak bola Malaysia, asalkan digarap dengan kerja keras dan komitmen jangka panjang. Pelatih asal Australia itu menegaskan bahwa Malaysia perlu rendah hati dalam menilai posisinya saat ini di level Asia. Ia menyadari bahwa untuk menjadi kekuatan sepak bola Asia, dibutuhkan fondasi yang kuat dari pengembangan pemain lokal, bukan sekadar solusi instan melalui naturalisasi. Komentar ini mengindikasikan pendekatan berbeda yang diambil Malaysia dalam membangun masa depan tim nasional mereka. Saat ini, perbedaan performa antara timnas Indonesia dan Malaysia mulai terlihat, terutama dari capaian di berbagai kelompok umur dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia dinilai unggul dalam membangun fondasi tim yang kompetitif, baik dari sisi pemain lokal maupun naturalisasi. Sementara Malaysia memilih jalan yang lebih tradisional, dengan harapan mampu membentuk generasi emas dari akar rumput sendiri.